saya akan membahas kembali sebuah pembahasan yang sangat penting dan relevan dengan perkembangan ekonomi modern, yaitu tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dalam 2 dekade terakhir. Pertumbuhan ini tidak muncul begitu saja, melainkan hasil dari kombinasi antara peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah, dukungan pemerintah, serta adanya transformasi teknologi yang memudahkan akses layanan keuangan syariah. Dalam bagian ini, kita akan membahas bagaimana industri ini berkembang, peran dan dimainkan oleh lembaga keuangan syariah, serta mengapa sektor ini semakin diminati masyarakat. Kita juga akan melihat tren pembentuk arah perkembangan industri syariah di Indonesia. Untuk memahami tantangan dan peluangnya, kita perlu memahami dahulu prinsip dasar keuangan syariah. Nah teman-teman, seperti yang sering saya jelaskan tentang prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip-prinsip tersebut meliputi yang pertama yaitu larangan riba, yaitu tidak boleh ada tambahan bunga yang ditetapkan di awal transaksi, keadilan di mana keuntungan dan risiko dibagi secara profesional, transparansi seluruh akad harus jelas, tidak boleh ada kecurangan atau informasi tersembunyi. Larangan gharar, yaitu menghindari ketidakjelasan dalam transaksi. Larangan maisir, yaitu tidak boleh ada unsur perjudian atau spekulasi yang berlebihan. Bisnis halal, transaksi hanya dapat dilakukan untuk usaha yang halal. Prinsip inilah yang membuat industri keuangan syariah menawarkan pendekatan yang lebih etis, stabil, dan berorientasi pada keberlanjutan. Sebelum tahun 1992, perbankan syariah belum memiliki bentuk formal di Indonesia. Namun, gagasan tentang sistem keuangan berbasis syariah sebenarnya telah muncul sejak tahun 1970-an. Ketika para akademisi, ulama, dan ekonom mulai membahas pentingnya sistem keuangan yang bebas riba. Pembicaraan tentang pendirian bank syariah semakin memuat pada tahun 1980-an, didukung oleh perkembangan ekonomi Islam di Timur Tengah dan Asia Selatan. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia mulai melihat bahwa sistem keuangan berbasis syariah dapat menjadi solusi alternatif yang lebih adil, etis, dan stabil. Gagasan inilah yang kemudian menjadi landasan lahirnya bank syariah formal di Indonesia. Pada tahun 1992 menjadi titik sejarah penting karena lahirnya Bank Muamalat Indonesia. Bank pertama yang murni beroperasi menggunakan prinsip syariah. Pendirian Bank Muamalat melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemerintah, tokoh ekonomi, dan serta dukungan luas masyarakat yang ingin memiliki lembaga keuangan bebas bunga. Bank Muamalat memulai operasionalnya pada 1 Mei 1992 dan menjadi pionir sistem keuangan syariah nasional. Pada masa itu belum ada undang-undang perbankan syariah khusus, sehingga Bank Muamalat beroperasi dengan berbagai keterbatasan. Meski demikian, bank ini menjadi tonggak penting yang membuka pintu bagi lahirnya perbankan syariah modern di Indonesia. Pada periode 1992 sampai 1999, industri perbankan syariah masih sangat kecil, hanya
satu bank syariah terpilih, yaitu bank muamalat. Infrastruktur belum memadai, regulasi masih terbatas, dan pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah masih rendah. Namun, masa perintisan ini memperkuat dasar sistem syariah melalui pengawasan Dewan Syariah Nasional, edukasi publik, dan pengembangan produk syariah awal seperti mudarabah, murabahah, dan ijarah. Periode ini mungkin berjalan lambat, tetapi fondasi yang ditanam pada masa inilah yang menjadi dasar pertumbuhan berikutnya. Krisis moneter tahun 1997 sampai 1998 memberikan pelajaran berharga. Banyak bank konvensional kolaps, sementara bank muamalat tetap bertahan tanpa mengalami kerugian besar. Situasi ini membuka mata pemerintah bahwa sistem keuangan syariah memiliki karakter yang lebih stabil. Pada 1998, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang mengakui secara legal keberadaan bank syariah, mengizinkan bank konvensional membuka unit usaha syariah, dan memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi praktik perbankan syariah. Inilah masa awal pertumbuhan signifikan industri bank syariah. Dekade awal tahun 2000 menjadi masa ekspansi besar. Beberapa bank konvensional mulai membuka unit syariah seperti BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri. Periode ini juga ditandai dengan lahirnya produk yang lebih variatif, jaringan kantor yang bertambah, dan semakin meningkatnya minat masyarakat. Pada 2003 diterbitkan Undang-Undang Sistem Perbankan Syariah yang semakin memperkuat posisi industri. Jumlah bank syariah meningkat dan masyarakat semakin mengenal produk syariah sebagai alternatif keuangan yang aman dan sesuai dengan prinsip Islam. Keadilan adalah pilar utama dalam sistem keuangan syariah. Keadilan di sini berarti setiap pihak yang terlibat dalam transaksi harus memperoleh haknya secara seimbang. Keadilan diterapkan melalui skema bagi hasil di mana keuntungan dan risiko dibagi profesional antara nasabah dan bank. Akad yang jelas sehingga tidak ada pihak yang dirugikan oleh ketidakjelasan kontrak. Tidak ada eksploitasi baik dalam bentuk bunga tinggi, denda tidak wajar, atau biaya tersembunyi. Dalam perbankan konvensional, bank tertentu bisa terlalu diuntungkan, sementara pihak lain menanggung risiko. Namun dalam syariah, semua keputusan diambil untuk memastikan kesejahteraan. Keadilan juga menciptakan rasa aman dan percaya antara bank dan nasabah, yang menjadi kunci keberlanjutan industri. Keadilan adalah pilar utama dalam sistem keuangan syariah. Keadilan di sini berarti setiap pihak yang terlibat dalam transaksi harus memperoleh haknya secara seimbang. Keadilan diterapkan melalui skema bagi hasil, di mana keuntungan dan risiko dibagi profesional antara nasabah dan bank. Akad yang jelas sehingga tidak ada pihak yang dirugikan oleh ketidakjelasan kontrak. Tidak ada eksploitasi baik dalam bentuk bunga tinggi, denda tidak wajar, atau biaya tersembunyi. Dalam perbankan konvensional, pihak tertentu bisa terlalu diuntungkan, sementara pihak lain menanggung
beresiko. Namun, dalam syariah, semua keputusan diambil untuk memastikan kesetaraan, keadilan, juga menciptakan rasa aman dan percaya antara bank dan nasabah yang menjadi kunci keberlanjutan industri. Dalam praktiknya, transparansi dilakukan melalui penjelasan akad-akad secara lengkap, informasi resiko dan manfaat, kejelasan alur dana, kejelasan objek transaksi, serta laporan pembiayaan yang bisa diakses. Transaksi sangat penting untuk menjaga kepercayaan. Tanpa transparansi, perbankan syariah akan sulit berkembang karena masyarakat menginginkan rasa aman dalam transaksi. Prinsip ini juga mencegah sengketa kemudian hari karena setiap langkah sudah jelas sejak awal. Setiap transaksi dalam perbankan syariah harus halal, baik dari segi sumber dana maupun tujuan penggunaannya. Bank syariah tidak boleh membiayai bisnis seperti bisnis perjudian, prostitusi, dan produk haram, atau aktivitas yang merusak lingkungan dan masyarakat. Prinsip ini memastikan bahwa sistem keuangan syariah bukan hanya mencari keuntungan, tetapi memberikan dampak keberkahan bagi masyarakat luas. Amanah berarti menjaga kepercayaan. Bank syariah bertanggung jawab atas dana yang dikelola, memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan akad dan prinsip syariah. Amanah juga mencakup profesionalisme pegawai, pengawasan dewan pengawas syariah, laporan keuangan yang akurat, serta integrasi dalam pelayanan. Amanah menjadi nilai penting yang membuat bank syariah dipercaya oleh masyarakat. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan perbankan syariah adalah regulasi yang sering berubah. Regulasi ini meliputi kebijakan pemerintah, ketentuan otoritas jasa keuangan, hingga keputusan Dewan Syariah Nasional. Perubahan-perubahan ini penting untuk memastikan keadaan industri, namun di sisi lain menuntut bank syariah untuk terus beradaptasi. Regulasi tidak hanya mengatur prosedur teknis, tetapi juga mengatur bagaimana produk harus disusun, bagaimana akad harus berjalan, serta bagaimana bank syariah menjaga kepatuhan syariah. Memahami kerangka regulasi sangat penting agar operasional bank tetap stabil dan berkelanjutan. Berbeda dengan perbankan konvensional yang hanya mengikuti aturan finansial. Perbankan syariah harus mengikuti dua jenis regulasi sekaligus, yaitu yang pertama regulasi keuangan nasional, yang kedua regulasi syariah dan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Perbedaan inilah yang membuat regulasi perbankan syariah lebih kompleks. Setiap produk tidak hanya perlu lulus dari sisi keuangan, tetapi juga harus sesuai syariah. Jika ada perubahan dalam fatwa syariah, produk dan sistem bank juga harus ikut diperbarui. Kondisi ini membuat bank syariah harus memiliki sistem kepatuhan ganda yang lebih ketat dibandingkan bank konvensional. Akad merupakan dasar transaksi dalam perbankan syariah. Ketika ada regulasi baru atau regulasi fatwa, bank syariah harus melakukan penyesuaian akad secara menyeluruh. Beberapa tantangan penyesuaian akad meliputi revisi dokumen kontrak, pelatihan ulang pengawasan, edukasi
edukasi ulang kepada nasabah, penyesuaian sistem teknologi informasi, dan harmonisasi antar divisi. Ketika akad berubah, seluruh operasional ikut berdampak. Inilah yang membuat regulasi syariah bukan hanya aturan, tetapi perubahan menyeluruh pada struktur layanan. Perkembangan teknologi finansial atau fintech memberikan peluang besar bagi bank syariah untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat daya saing di era digital. Fintech memungkinkan bank syariah menghadirkan layanan yang cepat, praktis, dan dapat diakses dari mana saja. Industri keuangan bergerak sangat cepat, dan fintech menjadi jembatan penting bagi bank syariah untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern. Pemanfaatan teknologi menjadi kunci agar bank syariah tidak tertinggal dalam persaingan. Digitalisasi merupakan salah satu peluang terbesar yang dapat dimanfaatkan bank syariah. Digitalisasi tidak hanya berarti memindahkan layanan ke platform online, tapi juga memperbarui sistem, mempercepat proses transaksi, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Melalui digitalisasi, bank syariah dapat menawarkan pembukuan rekening online, layanan berbanking yang lengkap, transaksi cepat tanpa perlu ke cabang, informasi transaksi secara real time, serta memantau akun dan investasi syariah dari aplikasi. Digitalisasi juga membuka peluang bagi bank syariah untuk menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan konvensional. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah membuka peluang besar bagi perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Semakin banyak orang yang memahami konsep keuangan berbasis syariah, semakin besar pula minat masyarakat untuk menggunakan layanan bank syariah. Kesadaran ini tumbuh seiring meningkatnya literasi keuangan, perkembangan ekonomi digital, serta makin mudahnya akses terhadap informasi. Kesadaran masyarakat menjadi salah satu kekuatan utama dalam memperluas pangsa pasar perbankan syariah. Ada beberapa faktor besar yang membuat kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah semakin meningkat. Yang pertama, perkembangan teknologi dan akses informasi, media sosial, platform digital, dan konten edukasi membuat informasi tentang keuangan syariah lebih mudah dipahami. Yang kedua, meningkatkan literasi keuangan nasional. Program edukasi dari pemerintah, OJK, dan lembaga keuangan mendorong masyarakat untuk mempelajari produk keuangan yang aman dan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga yaitu tren gaya hidup halal masyarakat mulai memilih produk halal dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang keuangan. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi syariah global. Indonesia ikut mendorong menjadi bagian dari perkembangan keuangan syariah dunia. Kesadaran yang meningkat ini menjadi modal penting bagi pertumbuhan industri bank syariah. Perbankan syariah tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi telah menjadi salah satu sektor finansial yang tumbuh paling cepat di dunia. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat atas layanan keuangan yang etis, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Negara-negara di Timur Tengah, Asia Tenggara, Afrika, hingga Eropa mulai mengadopsi sistem keuangan syariah sebagai bagian dari struktur perkembangan perbankan nasional. Dengan memahami perkembangan global ini, Indonesia dapat melihat strategi yang sukses di negara lain dan menerapkannya untuk memperkuat industri syariah nasional.
Timur Tengah merupakan pusat perkembangan keuangan syariah global. Negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Bahrain memiliki bank-bank syariah terbesar di dunia. Beberapa kekuatan industri syariah di Timur Tengah meliputi dukungan pemerintah yang kuat, modal besar dari sektor minyak dan gas, struktur keuangan yang terintegrasi dengan sistem syariah, serta regulasi yang sudah matang. Menavigasi tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia bukanlah tugas yang sederhana. Sepanjang pembahasan kita tadi, kita telah melihat bahwa industri ini berdiri di atas fondasi yang kokoh, namun tetap menghadapi dinamika yang menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi. Seluruh perjalanan perbankan syariah, mulai dari sejarahnya, prinsip dan dan yang digunakan, tantangan regulasi, persaingan dengan bank konvensional, hingga peluang besar dari inovasi digital, menunjukkan betapa industri ini memerlukan pemahaman yang mendalam dari semua pihak. Penutupan ini akan merangkum sekaligus memperluas pemahaman kita tentang apa yang diperlukan agar industri ini benar-benar berkembang dan bertahan dalam jangka panjang. Pemahaman mendalam adalah kunci utama keuangan syariah, bukan sekedar bank tanpa bunga, tetapi sebagai sistem ini memiliki prinsip yang kompleks, mulai dari larang riba, garar, hingga penerapan akad yang harus benar-benar dipahami oleh bank dan nasabah, regulator, serta seluruh bagian masyarakat. Pemahaman yang dangkal akan membuat industri ini sulit berkembang. Sebaliknya, ketika masyarakat memahami filosofi, manfaat, dan operasional syariah secara komprehensif, industri akan tumbuh lebih kuat dan lebih stabil. Tidak cukup hanya mengikuti industri konvensional, bank syariah harus menciptakan inovasi produk yang unik, kreatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi tersebut bisa berupa pembiayaan mikro syariah, investasi halal berbasis aplikasi, wakaf digital, tabungan haji generasi muda, grant finansial berbasis syariah. Semakin inovatif produk yang ditawarkan, semakin besar daya tarik yang membuat bank syariah di pasar penuh kompetisi. Inovasi inilah yang akan memastikan perbankan syariah tidak sekedar bertahan, tetapi memimpin di sektor-sektor tertentu. Tidak ada industri yang tumbuh tanpa dukungan masyarakat. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah merupakan kekuatan terbesar yang dimiliki bank syariah. Kesadaran ini muncul karena meningkatnya kebutuhan layanan finansial yang etis, tumbuhnya gaya hidup halal, edukasi yang lebih luas, serta kekhawatiran terhadap sistem keuangan konvensional yang kadang tidak adil. Jika kesadaran ini terus ditingkatkan melalui edukasi dan promosi yang tepat, bank syariah akan memiliki pasar yang semakin besar dan stabil. Perbankan syariah tidak bisa berjalan sendirian. Ia membutuhkan sinergi antara pemerintah, regulator, dan lembaga pendidikan, industri halal, komunitas masyarakat, serta pelaku UMKM dan startup syariah. Kolaborasi ini memastikan bahwa perkembangan perbankan syariah terjadi secara terarah, teratur, dan berkelanjutan,
Semakin banyak ekosistem yang terlibat, semakin luas pula dampak yang dapat dihasilkan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.